Ini Ran, teh herbal, agar kamu selalu sehat dan selalu cantik. Makasih Mas, kamu baik banget. Setiap hari kamu buatkan ini untuk aku. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk kamu. Ayo minum, sebelum nutrisinya hilang. Lima tahun aku menunggu. Dan 5 tahun juga aku berpura-pura mencintai kamu. Semua ini hanya demi warisan yang kamu miliki. Tapi semua akan berakhir, karena sebentar lagi kamu akan mati. Aku merasa mual Mas akhir-akhir ini. Apa kelelahan ya? Bisa jadi, makanya kamu harus banyak istirahat. Aku yang akan urus semua, gak usah khawatir. Sudah diminum vitamin spesialnya hari ini? Sudah dong, dosisnya bertambah sesuai rencana kamu. Perlahan tapi pasti, dia akan mati. Bagus. Dokter gak akan pernah mencurigai kita. Racun itu terurai sempurna, meninggalkan gejala seperti kelelahan kronis dan gagal organ jantung ringan. Sempurna bukan? Iya, tapi kita harus sabar. Setelah dia pergi, semua harta dan perusahaan ini akan menjadi milik kita. Lalu kita bisa bebas menikah kapan saja. Aku sudah gak sabar, ingin cepat menjadi Nyonya David yang baru. Rani yang polos itu bahkan gak menyadari bahwa surat wasiatnya sudah kamu arahkan ke atas namamu. Hasil tes darah dan scan semua dalam batas normal. Mungkin ibu hanya kelelahan. Tapi dok, saya seperti kehilangan tenaga. Otot-otot saya lemas, sesak nafas. Ini bukan kelelahan biasa dok. Kita akan pantau terus. Yang jelas, Ibu Rani harus banyak istirahat, makan makanan bergizi, dan mulai hidup sehat. Maaf, sebelumnya, apa ada obat yang rutin Ibu minum? Gak ada dok. Paling cuma teh herbal buatan suami saya. Dia sangat perhatian. Rani? Kamu gak apa-apa, Ran? Aku gak tahu mas. Semakin hari aku semakin lemah. Jangan khawatir sayang. Aku ada di sini. Aku akan jaga kamu selamanya. Mungkin kita butuh liburan, tentunya setelah kamu sembuh. Haus sekali. Dosis terakhir minggu depan, Tika. Dia sudah sangat lemah. Dan dokter juga nggak akan menemukan apa-apa. Pastikan gak ada kesalahan. Aku sudah siapkan notaris untuk transfer semua aset Rani. Setelah pemakaman, kita langsung ke Bali untuk berbulan madu. Oke, aku nggak sabar. 5 tahun berpura-pura mencintai wanita itu adalah siksaan berat untukku. Hanya hartanya yang aku inginkan. Cintaku hanya untuk kamu, Tika. Aku tahu, dan racun itu adalah ide terbaik dariku. Perlahan, elegan, dan tanpa jejak. Enggak mungkin. Ya Tuhan, jadi sama ini Mas David yang coba membunuhku. Enggak bisa. Aku nggak boleh diam saja. Aku harus lakuin sesuatu. Halo, dokter. Saya butuh bantuan. Ini Ran, teh terakhir untuk kamu. Ups, maksudku untuk hari ini.
Terima kasih, Mas. Kok tiba-tiba kepala aku jadi pusing? Ran, kamu kenapa, Ran? Rani? Rani? Heh, akhirnya mampus juga kamu, Rani. Sekarang tinggal pura-pura bawa dia ke rumah sakit. Keluarga Ibu Rani? Iya, Dok. Saya. Bagaimana kondisinya? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkata lain. Enggak. Enggak mungkin. Dokter bohong kan? Rani nggak apa-apa kan, Dok? Maaf, Mas. Saya turut berduka. Apa, Dok, penyebab kematian dia? Minggu lalu bukannya dia periksa di sini? Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini, Dok? Menurut hasil lab kami, dia terkena virus yang sangat mematikan dan juga menular. Jadi untuk jasadnya, biar kami yang mengurus semua. Bapak nggak usah khawatir. Penyakit menular? Dasar dokter bego. Orang gua yang bikin dia mampus. Bersulang untuk kematian yang sempurna dan kehidupan baru kita. Akhirnya, semua menjadi milikku sekarang. Rumah, saham, deposito, semua aku yang punya. Rani yang bodoh itu bahkan membuat wasiat atas namaku sendiri. Lantas, kapan kita menikah, Mas? Minggu depan. Sederhana aja. Nggak perlu menarik perhatian. Nanti orang-orang pada curiga. Iya, Pak. Saya mengerti. Tapi istri saya sudah meninggal. Jadi semua tanggung jawab jatuh kepada saya. Dan dia juga sudah memberikan surat wasiat. Di dalam surat wasiat itu, dia jelas memberikan semua aset kepada saya. Baik, jika begitu, saya akan mencoba membantu Bapak. Terima kasih, Pak. Yes, akhirnya sebentar lagi aku bisa memiliki semua harta Rani. Siapa tuh? Perasaan barusan ada yang lari. Jangan-jangan maling. Sial, berani-beraninya dia maling di rumahku. Awas, gua bakal bikin lu babak peluru. Gak ada orang. Tadi aku yakin dia kesini. Suara apa tuh? Ayah di gudang? Halo? Apa ada orang? Halo? Bola siapa nih? Perasaan di sini nggak pernah ada benda ini. Woi, siapa di situ? Angin kali ya. Wah! Sial. Barusan apa tuh? Karungnya kenapa gerak-gerak sendiri? Enggak, aku nggak mau buka. Yang ada berubah lagi kayak tadi. Loh, kok berhenti? Mas David? Suara ini. Jangan-jangan Rani? Mas, aku kesepian di alam baka. Tolong temani aku, Mas. Wah! Mas David,
Kenapa dari tadi telepon aku nggak diangkat sih? Mas, kamu kenapa sih mas? Kamu sakit? Dia semalam datang ke sini, Tik. Dia mau mencoba membunuhku. Dia siapa? Rani, Tik. Rani datang menemui aku, Tik. Mas, kamu ngigo ya? Rani itu udah mati mas. Justru itu, Tika. Hantunya datang ke sini semalam. Dia terus-terusan menghantui aku, Tik. Jika memang yang kamu katakan benar, berarti arwah Rani masih belum tenang mas. Dia sewaktu-waktu bisa saja menuntut balas ke kita. Enggak, ini udah nggak benar mas. Kita harus percepat pernikahan kita. Habis itu, kita jual rumah ini dan beli rumah baru. Dia pasti nggak akan menghantui kita lagi. Kamu benar. Ya sudah, besok kita menikah. Mereka meracuniku, dokter. Perlahan, tapi pasti. Dari teh herbal yang Mas David berikan. Itu masuk akal. Gejalanya cocok dengan keracunan logam berat tertentu yang sulit sekali dideteksi jika dosisnya diatur. Saya akan mencoba uji lab dengan sampel teh yang kemarin ibu berikan. Dan jika hasilnya cocok, ibu bisa bawa langsung kasus ini ke pihak kepolisian. Terima kasih, dok. Tapi maaf, saya akan merepotkan dokter kembali. Saya butuh bantuan dokter untuk menghubungi pihak berwajib yang bisa dipercaya. David orangnya licik. Saya takut ada oknum polisi yang bekerja sama dengan dia. Saya paham. Kebetulan, saya kenal seorang inspektur. Dia bernama Ladu Singh. Orangnya jujur. Kita akan menjebak mereka. Kamu terlihat cantik, Nyonya David yang baru. Terima kasih, Mas. Aku nggak nyangka hari ini pun tiba. Semua menjadi milik kita. Saudara David, Saudari Tika, apa kita bisa mulai sekarang? Silakan, Pak. Saudara David bin Mokondo, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Saudari Tika bin Nasa dengan mas kawin uang senilai 100 juta rupiah, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tika binti Nasa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Angkat tangan. Kalian ditangkap. Loh, salah saya apa, Pak? Salah kamu banyak, Mas. Korupsi dana perusahaan, pemalsuan pengalihan aset, dan pembunuhan berencana. Aku rasa itu sudah cukup untuk membuat kamu mendekam di penjara. Rani, kamu belum mati. Mati? Jelas belum, Mas. Aku hanya berpura-pura mati untuk mendengar bagaimana kamu dan sekretaris itu merencanakan pembunuhan dan perampokan hartaku. Mas, kenapa jadi seperti ini, Mas? Aku juga nggak tahu, Tik. Pak David, Bu Tika, silahkan ikut kami. Lima tahun untuk berakhir di sini. Aku kehilangan segalanya, bahkan wanita yang pernah mencintaiku dengan tulus. Aku menyesal. Dahulu aku mengira cinta itu buta. Ternyata hanya kebutaanku terhadap kebenaran. Racun David gak membunuhku, justru menyadarkanku. Karma itu bukan tentang kebencian, tapi tentang keseimbangan. Mereka meracuni hidupku dengan ketamakan, dan kini mereka terpenjara oleh buah dari ketamakan itu sendiri. Aku akhirnya bebas. Bebas untuk bernapas, untuk percaya lagi pada kebaikan. Dan yang terpenting, untuk mencintai diriku sendiri.